Jadi intinya di sini lo harus banyak duit, bro. Subscribe. Yo, selamat datang kembali di Cerita Strangers Channel di playlist PCS, Podcast Cerita Strangers ya, Podcast Cerita Strangers, bukan yang lain-lain. Jadi gue baru bangun terus gue tadi lagi ngedit ketiduran, gue lupa lagi ini suara siapa, gue ketemu dari mana juga lupa lagi gitu ya. Jadi setiap teleponan sama strangers itu kan gue rekam. Terus gue cuplik ada satu kalimat atau topik yang mungkin menarik ya, bisa jadi masukan buat kita para cowok-cowok dalam first date gitu ya. Dalam first date siapa nih yang harus bayar gitu. Kadang-kadang kan suka bingung nih, gue yang bayar atau cewek yang bayar. Nah ini kebetulan ada satu omongan yang sangat-sangat jujur yang bisa kita ambil hikmahnya. Gimana kalau kita nggak punya duit, etikanya gimana nih kita ngajak cewek jalan? Kita ngajak jalan aja atau mendingan nggak usah ngajak jalan? Jadi ini langsung dari omongan ceweknya ya, jadi bisa buat kita belajar juga gitu. Tanpa lama-lama kita langsung masuk aja lah ke topiknya ya. Jadi gue ngobrol sama cewek yang ngomongin tentang siapa yang bayar kalau jalan, kayak gitulah intinya ya. Let's go. Yang pelit, itu kelihatan loh, orang tuh kelihatan dari awal. Kayak maksudnya gini loh, it's okay split bill, tapi ngomong dulu, ada basa-basi lah. It's okay split bill, tapi ngomong dulu bro. Misalkan gini, kita baru kenal sama cewek kan, yuk jalan yuk, tapi split bill. Nggak gengsi bos. Lu yang ngajak jalan, lu yang minta split bill ya, tapi mungkin kejujuran itulah yang nanti akan dihargain seorang cewek gitu. Oh ini cowok bener nih, ngajak jalan tapi split bill. Mungkin cowoknya belum gajian, mungkin cowoknya juga masih dikasih sama orang tua kan, karena baru pertama jalan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ngajak jalan tapi split bill. Ada cewek yang nggak masalah. Gue pikir cewek pengennya dibayarin semua, tapi ini ada bro yang nggak masalah bro. Lanjut ya bro ya. Jangan yang kayak misalkan, soalnya aku pernah pengalaman ini. Maksudnya kayak aku pernah jalan sama cowok, terus kayak oke lah, maksudnya aku juga sebagai cewek tahu diri gitu, maksudnya apalagi belum pacaran gitu, otomatis aku juga menawarkan untuk bayar dong. Kayak ada enggak gitu kan, kayak gitu. Terus kayak memang pas main itu tuh dia duluan yang bayar, kayak pas nonton tuh dia yang bayar. Terus pas ngopi, emang aku mau ganti juga sih, cuman dia bilang nggak usah. Terus pas ngopi tuh dia udah pesan tapi dia nggak jauh. Ngerti gak sih? Kayak oke, aku sebagai cewek aku peka sih, kayak oh iya emang dia kayaknya emang gantian mungkin ya gitu lah. Dia udah gitu. Tapi setelah itu kayak oke, aku coba lagi nih yang kedua kali jalan sama dia. Ya balik yang kedua kali, terus aku gantiin aja, tiap jalan aku gantiin duitnya. Kayak dia dulu yang bayar. Iya bener, dia dulu yang bayar, terus aku gantiin duitnya. Terus aku kayak ngetes gitu kan, terima gak ya gitu. Ternyata diterima. Jadi digantiin. Jadi hati-hati bro, cewek itu suka banyak ngetes bro. Ngetes A, B, C, D, E, F, G. Ya jadi ngetes sih cewek itu, nih cowok dia yang bayar duluan. Oh ini nih duitnya gue ganti, misalkan kata cewek itu gitu. Nggak usah. Set, assalamualaikum, diambil gitu. Mau ditolak salah, mau diterima salah gitu kan. Gimana dong, gue harus gimana Ci?
Karena gue prinsipnya kalau dikasih ya gue terima gitu. Kan lu ngasih nih duitnya. Ya gue terima. Kalau gue gitu kan ada filosofi atau istilah kalau jangan pernah nolak rezeki gitu kan. Jadi itu mungkin sebagian dari rezeki gitu kan. Ini gue udah bayar ke kasir, terus nih cewek bilang ini duitnya gue ganti. Kalau gue pasti diterima. Kalau gue juga. Tapi ya tergantung karena dia yang nawarin gitu kan. Kalau gue nolak terus dia nolak juga pakai kekeh gitu ya, gue kekeh nolak nggak usah, dia tetap ini maksa nih buat lu kan jadi ribut ya di kafe, jadi rame gitu ya, jadi pusat perhatian orang nih, ini berdua lu ngapain gitu. Aduh, ya tapi tergantung sih. Kalau misalkan gue lagi ada duit, lagi banyak duit, misalkannya lagi gajian ya nggak usah, simpan aja nggak usah gitu. Tapi kalau gue lagi carry biasanya gue ya udah nggak usah, diambil juga akhirnya. Lanjut. Cowoknya bayar ke kasir, duitnya berapa kamu gantiin cash ke dia gitu. Iya. Oh. Di assalamualaikum gitu diambil gitu. Betul. Aku udah kayak oke, gitu. Begitu. Tapi mungkin waktu itu si cowoknya juga lagi nggak punya duit kali. Kan beda-beda cowok juga tuh. Ya, I know sih, tapi harusnya gak usah ngajak jalan. Bagus. Kalau lu nggak punya duit bro, mending nggak usah ngajak jalan. Make sense gak sih? Make sense lah. Lu nggak ada duit nih, lu yang ngajak ngopi, ngajak jalan, lu mau ngajak skin susah ke ceweknya kan nggak mungkin juga. Kalau kita nggak tahu keuangan ceweknya juga gimana, mungkin juga dia nggak punya duit, mungkin juga dia masih jadi tanggungan orang tuanya. Jadi lebih baik kalau lu lagi nggak punya duit, kalau kita lagi nggak punya duit sebagai kaum cowok, mending nggak usah sosokan ngajak jalan. Ya, setuju nggak setuju? Komen aja di kolom komentar bro. Lanjut lagi bro. Menurut aku gitu, maksudnya kayak nggak usah sosokan ngajak jalan kalau emang apa ya? Maksudnya itu harga diri mereka juga sih sebenarnya. Ya kita juga sebagai cewek sih, maksudnya aku juga maksudnya nggak mungkin lah seenaknya misalnya dibayarin terus. Tapi maksudnya aku kan ngetes juga nih si cowok ini gimana, hitungan gak pelit ya gimana. Ngetes lagi bro. Ternyata dia dari pas yang tiap jalan ya nerima aja sih duit dari aku. Ya ngapain? Ya kalau aku yang bayarin juga dia kayak ya udah. Gitu. Kayak nggak ngerasa, aduh, jangan dong gini-gini, nggak, dia diem. Itu namanya cowok keenakan, anjay. Itu keenakan. Iya makanya aku mengetes. Itu dimanfaatin lu gitu kalau kayak begitu. Iya makanya ternyata gitu loh, kayak maksudnya gini loh. Gak ada basa-basi yang aduh ntar gantiannya next date misalkan aku yang bayarin kalau aku udah gajian misalkan gitu. Gak ada yang kayak gitu. Nah soalnya ya maksudnya aku kan pernah deket juga sama cowok, nah dia bilang kalau misalnya untuk kali ini split bill ya. Oke, enak kan kalau kayak gitu. Nah dari percakapan tadi, kalau lu nggak punya duit dan pas-pasan, katakannya duit kita ini pas-pasan gitu ya. Tapi kita mau ngajak jalan ya. Tapi agak gengsi juga sih sebenarnya. Ngomong, yuk jalan yuk, tapi kali ini split bill. Tapi cewek ini nggak masalah gitu. Ya udah, ayo. Mungkin di situ ya tadi. Jadi cewek mungkin lebih respect kali ya kalau kita ngajak jalan, duit kita pas-pasan, tapi kita pengen ketemu sama dia, pengen ngajak ngopi, kita ngajak split bill. Mungkin cewek akan ngelihat kejujuran kita dari situ, dan ada cewek juga yang nggak masalah tentang split bill. Jadi tenang bro, masih ada cewek-cewek yang it's okay tentang split bill. Lanjutlah. Kalau tanpa basa-basi terus dia diem nggak jauh, kayak jadi makin kayak apa sih nih cowok gitu loh. Gitu. Tapi untung cepet
sadarnya gitu ya, kalau kamu tahu ini cowok nih nggak ini nih gitu, cepet ya kamu responnya. Kayak ada tidak worth it lah, maksudnya kayak kalau hitung-hitungan aja sih. Tapi kalau misalkan jalan tapi udah kita date ini kita split bill ya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ngomong dulu nggak masalah lah. Tapi untuk ngomong ke situ tuh kadang-kadang cowok tuh gengsi sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kan harga diri mereka kan. Iya, tapi maksudnya kayak iya usah ngajak jalan gitu loh. Daripada split bill mending gak usah jalan gitu. Menurut aku gitu. Oke. Karena apa ya? Maksudnya aku masih bisa jalan sama teman-temanku dibanding sama dia gitu. Ngerti gak sih? Iya ngerti. Gitu. Kecuali nggak tahu sih, kecuali mungkin aku interest yang kenal cowok ini. Oke. Jadi kalau cewek mau split bill pas first date atau pas ngedate, berarti dia ada something interest sama si cowok ini gitu. Kalau nggak mau berarti dia ada hal lain yang lebih penting daripada cowok ini. Berarti gitu ya? Ya. Nice. Kamu nggak bisa mendeskripsikan apa yang di otak kamu sih? Aduh. Gimana sih? Kan ya ini sebagai laki-laki butuh penjelasan, Bu, gitu. Oh iya. Dari sudut pandang perempuan. Iya. Ya gitu. Pokoknya gitulah menurut aku gitu sih. Oke. Gitu. Nah, poinnya adalah yang bisa kita pelajari dari sini, kita juga bisa ngetes balik si ceweknya, apakah si ceweknya, bukan berarti kita hitung-hitungan atau apa gitu ya, tapi ini respon cewek gimana kalau kita minta, kita lagi nggak ada duit, jalan, apakah nih cewek masih mau sama kita atau gimana. Tapi kita juga mungkin bisa ngetes balik si ceweknya. Jadi katakan kita ngelihat respon dia seperti apa gitu. Yuk jalan yuk kali ini, jalan tapi split bill. Kalau di situ dia udah nolak atau dan dia nolak, berarti bukan berarti gimana ya, cewek ini mata duitan juga enggak. Tapi karena kan gue selama ini belum pernah sih dibayarin sama cewek gitu ya, atau ada cewek yang royal banget gitu, nggak pernah. Biasanya gue yang ke ceweknya. Tapi ketika gue lagi nggak ada duit, biasanya nggak ngajak jalan. Tapi kita bisa ngetes juga si ceweknya gimana nih kalau kita ngajak split bill pas jalan, apakah si ceweknya masih mau jalan atau enggak. Dan di sini poinnya, kalau si ceweknya mau split bill, berarti mungkin orang ini interest, si cewek ini interest sama lu gitu. Kalau diajak split bill mau. Tapi kalau diajak split bill banyak alasan, ya mungkin lebih baik lu yang bayar aja gitu kalau lu kekeh mau jalan. Daripada nggak jadi jalan kalau lu ada duit gitu ya. Kecuali kalau duit lu pas-pasan, duit gua juga pas-pasan, ya mending ngomong sih jujur, itu lebih respect di mata cewek. Yuk jalan tapi split bill gimana gitu enaknya. Oh iya nggak apa-apa kok misalkan, oke. Atau mungkin nunggu dulu lu gajian, kita gajian ada duit baru ngajak jalan. Tapi ya kebanyakan ya takut diembat sama orang. Jadi intinya di sini lu harus banyak duit, bro. Lu harus banyak duit biar gengsi kita bisa bayarin semua keinginan cewek. Ya, seperti itu. Semoga ada manfaatnya dari cerita Strangers ini di pola yang baru. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di dating tips selanjutnya mungkin ya. Bye-bye.